Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة Zana Zul Ilaiha Sabab. Wa qala aidan an Abi Ali Talqin bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a rajulu zawjatahu li hajatihi fatatihi wa in kanat ala tanur. Pertama-tama mari kita sama-sama menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat sehat walafiat, sehat semuanya ya. Nikmat sehat walafiat, panjang umur dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga bisa hadir di aula KUA Kecamatan Kabupaten Madang. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati kepala KUA Kecamatan Madang serta staf dan jajarannya, juga rekan-rekan penyuluh PAI Penyuluh Agama Islam Kecamatan Madang, tanpa pada semua para pemuda dan pemudi yang kami banggakan. Alhamdulillah kehadirannya di sini dalam rangka mengikuti bimbingan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau pembinaan bimbingan pranikah mandiri. Tentu ketika kita ingin memulai sesuatu, ya, ini baru memulai melaksanakan keinginannya. Apa itu? Nikah. Semuanya harus sebelum melangkahkan kaki lebih jauh, sebelum kita bertindak lebih jauh dalam hal pernikahan dan rumah tangga, terlebih dahulu harus sedikit punya bekal atau ilmu dalam menghadapi atau menjalani perjalanan pernikahan dan rumah tangga. Karena berumah tangga itu atau pernikahan itu harus ada yang namanya ilmu atau bekal untuk mencapai suatu tingkat atau kualitas pernikahan dan rumah tangga kita itu menjadi orang yang sukses, selamat, tidak menyalahi aturan agama dan tidak menyalahi syariat agama dan tidak menyalahi aturan negara. Di mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu tanggal 14 Oktober 2019
mengalami satu perubahan undang-undang atau aturan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya terkait dengan usia, ya, usia yang tadinya yang sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 membolehkan para calon pengantin itu berusia 15 tahun atau 16 tahun sudah membolehkan melaksanakan pernikahan. Tapi karena adanya perubahan undang-undang yaitu nomor 16 tahun 2019, maka terkait dengan usia yaitu yang boleh dan bisa menikah yaitu di usia 19 tahun. Udah 19 nih semuanya? Udah. Nah, kalau belum 19 berarti harus ke pengadilan dulu. Minta dispensasi. Ya itu ya. Berarti nggak ada masalah nih kalau dari segi usia ya udah cukup ya. Udah cukup. Nah itu sedikit tentang aturan negara yang berlaku di Indonesia. Belum tentu di negara lain, beda pasti. Di mana seperti tadi saya katakan bahwa untuk menempuh suatu tujuan, kemudian dalam sampai tujuan itu kita sukses, ya sukses, tidak banyak mengalami satu kegagalan. Lebih dahulu harus dipersiapkan ilmu. Kita ingin pernikahan kita sah sesuai dengan syariat utamanya, kemudian tidak menyalahi aturan negara. Kemudian berumah tangga begitu juga. Nah di sini saya hanya sedikit menyampaikan, ya, tidak full, tidak semuanya disampaikan karena waktu tidak mencukupi. Sebetulnya kalau di negara lain, kalau di Malaysia misalkan itu dia mengatakan sampai bimbingan kayak begini ini itu sampai 3 bulan. Ini beruntung nih, ya. Bimbingan saat ini dilaksanakan cuma 1 hari ini aja dari jam 8 tadi, jam 8 tadi, jam 7:30 sampai jam 4. Nah, ini ternyata sampai jam 4 ikutnya nih. Orang-orang 3 bulan dia sampai jam 4 ikutnya nih. Ya. Ya, kita hanya beberapa jam saja menyampaikan itu. Beberapa jam saja, dari sampai jam 12 lah. Ini udah banyak dikurangi, udah banyak dikurangi. Nah, kembali ketika kita ingin menempuh satu tujuan dan di posisi itu kita mendapatkan satu kesuksesan, baik sukses di dunia dan sukses juga di akhirat, maka perlu yang namanya ilmu. Orang tanpa ilmu kemudian ingin mengerjakan sesuatu, nah sesuatu itu bisa jadi nggak? Bisa jadi nggak sesuatu ini? Contoh, kita pengen membuat kursi atau meja yang bagus, yang bisa mahal harganya, tapi kita nggak punya ilmu, bisa terlaksana nggak? Nggak bisa. Ya, seperti kita ingin membuat kursi seperti ini, misalnya kursi yang bagus, tapi kita nggak punya ilmu. Modal ada, ilmu untuk membuat kursinya itu nggak ada, maka tidak akan jadi, tidak akan, ya meskipun jadi, tapi tidak akan maksimal. Begitu juga pernikahan dan rumah tangga, yang sampai seperti itu. Makanya mulai saat ini ilmu dalam rumah tangga, ilmu dalam perkawinan itu yang perlu dikaji dan didalami. Ya, baik itu dengan cara nanya ke orang yang sudah berpengalaman, ya, orang yang sukses dalam rumah tangganya, kemudian syariatnya, dari segi syariatnya, ya, harus banyak dekat ke ustadz atau guru, ya, untuk memberikan nasihat.
dalam hal berumah tangga. Di mana perkawinan dan rumah tangga itu ya, itu menjadikan satu kebutuhan buat kita. Kebutuhan nggak mungkin kita hidup sendiri. Diri kita perlu pendamping, perlu ada yang layanin. Kemudian ketika punya anak, nah situlah kita punya nambah lagi tanggung jawab kita. Dalam pernikahan tadi mungkin sudah dibahas banyak. Dalam pernikahan bahwa pernikahan itu adalah catat bahwa pernikahan itu adalah ibadah dan harus diniatkan ibadah. Sehingga apapun yang kita lakukan semua menjadikan nilai pahala. Harus diniatkan. Saya nikah niat karena Allah, meskipun itu adalah kebutuhan kita. Niat karena Allah. Nah, kita bahas tentang pernikahan. Apa itu nikah? Nikah itu adalah dalam syariatnya nikah itu adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syutrul akad. Nikah itu adalah satu akad. Al-mustamil ala syutrul akad yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Sama seperti sholat juga. Sholat itu kan wajib ya. Sholat wajib, baik sholat wajib maupun sunnah. Sholat wajib maupun sunnah sama, ada syarat, kemudian ada rukun. Kalau syarat itu sebelum dilaksanakan, kalau rukun dalam pelaksanaannya. Paham nggak? Dalam sholat itu syaratnya apa diantaranya? Syarat sah sholat itu apa diantaranya? Syarat sah sholat yaitu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah ini perlu ngaji lagi di rumah ya. Jangan yang perempuan ikut ibu-ibu karena pengajian, jangan malas-malas. Laki-laki juga sama, pengajian bapak-bapak ikut gabung ya supaya nambah ilmu. Ya sholat juga ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu di dalam sholat itu adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar dan seterusnya. Begitu juga nikah. Ya. Nikah juga ada syarat dan rukunnya. Kalau itu ditinggalkan, diabaikan, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Ketika dipaksakan tidak sah, langsung berumah tangga aja, nikah asal jadi, nggak bisa. Berarti dalam rumah tangganya itu dalam keadaan perkawinan yang tidak sah. Ketika perkawinan tidak sah, maka hukum hubungan suami istrinya menjadi tidak sah. Ya, kita bahas lagi. Pertama tadi syaratnya harus untuk pernikahannya. Syaratnya harus dalam keadaan beragama Jangan Islam cuma dikatakan doang, tadi dikatakan nanti yang masuk surga hanya KTP-nya doang, orang yang enggak. Ya, hal Islam itu harus ada di dalam hati kita. Ya, harus dalam keadaan beragama Islam dan iman. Ya. Islam itu kewajibannya adalah diantaranya sholat lima waktu. Nah, ini sholat 5 waktunya ini masih ada yang bolong-bolong. Sholat 5 waktunya masih ada yang bolong-bolong enggak? Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah melewati dari 15 tahun, maka sholat dan kewajibannya terhadap Allah itu menjadi tanggung jawab sendiri. Mumpung masih ada kesempatan menambah ilmu, memperbaiki diri, ya, sebelum datang tanggung jawab berikutnya. Beban tanggung jawab berikutnya. Siapa itu? Anak. Ketika anak lahir maka itu harus tanggung jawab kita. Ketika dia nggak bisa sholat, kita lah sebagai orang yang dimintai bertanggung jawab. Siap-siap nih, ya, yang sholatnya yang belum bolong-bolong lengkap nih sekarang. Siap ya? Yang masih bolong-bolong sholatnya 5 waktu
dilengkapi mulai sekarang. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan pernah mengentengkan kewajiban atau sengaja meninggalkan kewajiban Allah, kewajiban dari Allah. Salat 5 waktu. Ya. Karena ini mulai saat ini melatih diri kita untuk menjadi panutan buat anak-anak kita nanti. Bagaimana kita bisa punya anak soleh-solehah nanti kalau kitanya enggak? Bagaimana bisa ngajarin anak sholat segala macam ngajinya, kitanya sendiri nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji. Ya, nanti ya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Hukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu, kata Nabi, setiap kalian, semua manusia adalah pemimpin. Ya, setiap kita ini pemimpin. Kita belum nikah nih. Kita adalah pimpinan diri sendiri. Dibawa arah mau dibawa arah kemana? Diri kita. Ya, apa di jalan yang benar, apa jalan yang melanggar syariat agama Allah. Ya, apalagi nanti ketika punya istri, maka suamilah sebagai pemimpinnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Istri misalkan banyak melakukan pelanggaran syariat agama Allah, maka suamilah kemana-mana bagi perempuan, ya, kemana-mana nggak pakai jilbab, dibiarkan oleh suaminya. Ya, sedangkan hukum memakai jilbab itu adalah wajib. Suaminya membiarkan, maka dosa suaminya. Ya, jadi kita ini laki-laki pertama akan diminta pertanggungjawaban karena kita ada di dalam keluarga itu adalah sebagai pemimpin. Tuh. Lanjut ke rukun nikah. Rukun nikah ada berapa? 5. 1. 1. Satu, mempelai laki-laki. Rukunnya ya harus ada tuh. Yang sampai nggak ada dalam pernikahan. 1, mempelai laki-laki. Yang kedua, harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga, harus ada wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Yang kelima, ya pokoknya apalin nih. Ya siapa? Yang sampai ketika nikah rukunnya kurang dijalanin baik. Rukunnya masih kurang sudah dilaksanakan. Harus lengkap. Namanya juga rukun yang harus sudah ada ketika dalam pelaksanaan. Tuh, itu namanya rukun, dan itu harus paham. Ya, harus paham itu, jangan sampai tadi rukunnya kurang tapi pernikahan sudah dijalankan, maka ketika dipaksakan nikahnya tidak sah. Harus apa? Satu, harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua, harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga, ya. Yang tadi ulangi, pertama mempelai laki-laki, yang kedua harus ada mempelai perempuan, yang ketiga harus ada wali, yang keempat harus ada 2 orang saksi, yang kelima hijab. Kita ulas lagi. Dari 5 rukun ini, yang manusia 4. Yang 4 ini adalah manusia. Pertama harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua harus ada mempelai perempuan. Bagaimana dari rukun tersebut? Yang 4 itu 4 orang tersebut, yang 4 jenis orang tersebut. Yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki. Sah nggak? Tidak. Di mana-mana pernikahan itu harus beda jenis. Ketika disatukan satu jenis, beres namanya.
Ya, orang agak beres. Dalam Islam nggak ada. Ya, sah dalam pernikahan satu. Atau yang pertama perempuan, yang kedua perempuan juga. Ya, ketika terjadi seperti itu, maka itu akan memusnahkan manusia. Paham nggak? Memusnahkan manusia. Perempuan hamil nggak? Enggak. Laki sama laki-laki hamil nggak? Nggak mungkin. Ketika terjadi misalkan terjadi mata semua di satu daerah, tidak akan bertambah manusia. Ya, secara kasarnya kalau kata hewan mah tidak berkembang, itu akan memusnahkan manusia kayak gitu. Nauzubillah min dzalik, yang disebut dengan apa sekarang? Apa sekarang disebutnya? Nauzubillah min dzalik. Jauhkan diri kita dari pergaulan yang mengarah ke sana. Pertama diri kita, jauhkan diri kita dari pergaulan yang mengarah ke sana. Mungkin paham. Ya, apa saja kayak permainan atau tempat-tempat yang bisa mengarahkan ke sana. Alhamdulillah, jangan sampai terbawa. Selamatkan diri kita. Kemudian juga selamatkan istri kita. Selamatkan anak-anak kita dari permainan, dari pergaulan yang bisa mengarahkan ke sana. Udah banyak belum orang kayak gitu? Alhamdulillah, jangan sampai kita ini kesentuh kayak gitu. Baik diri kita, istri kita ataupun anak kita. Makanya siapin dari sekarang ilmu dah. Ya. Ilmunya siapin dari sekarang, ilmu syariat agama, supaya jalan kita betul-betul lurus sesuai dengan syariat agama. Yang di rumahnya banyak pengajian, di lingkungan rumahnya ya, banyak pengajian kan. Apa saja yang dibahas dengerin, catat kalau bisa. Ya syukur-syukur bisa bermanfaat dan dilaksanakan hari itu, laksanakan. Ketika belum bisa dilaksanakan, mungkin harapan ke depan bisa buat diri kita, istri kita, dan terutama anak-anak kita. Ya. Banyak pengajiannya, Pak di kampung, di rumah banyak yang itu ikutin kamu ikut, nggak apa-apa gabung sama nenek juga, sama nenek kita sekalian nonton nenek kita, nonton emak kita, ibu kita, gabung kamu. Jangan merasa saya masih muda, masih jauh mati. Yang kayak gitu, mati mah nggak muda, nggak. Selagi dia masih ada di dunia, dia punya tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab pada istri, dan tanggung jawab kepada anak. Ketika diabaikan tanggung jawabnya, kewajibannya, maka hukumnya dosa. Akan dipertanyakan. Terutama laki-laki nih, siap jadi pemimpin ya. Laki-laki siap jadi pemimpin nih, jangan mau dipimpin. Jangan karena misalkan perempuan lebih banyak hartanya segala macam dijamin perempuan, sehingga perempuan jadi pemimpin. Diambil alih kepemimpinannya oleh perempuan, nggak ada. Ya, harus laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa bima qaddara ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Laki-laki itu adalah pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap para perempuan. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa bima qaddara ba'dhum 'ala ba'd. As-salihatu qanitatun. As-salihatu wanita-wanita yang salih itu adalah qanitatun hafizatun lil ghaibi, ya, yang memelihara dirinya ketika suami tidak ada. Ya, memelihara dirinya, anak-anaknya dan harta. Itu kewajiban istri itu. Kalau kayak gitu tuh. Kalau suami lagi pergi jauh, nggak pulang-pulang, satu lebaran, 2 lebaran nggak pulang-pulang, maka tanggung jawab di rumah adalah istri. Ulangi lagi. Tadi mempelai tahap pertama mempelai laki-laki, kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali,
yang keempat buang sapi. Semuanya berkewajiban yang sama. Satu harus dalam keadaan kewajiban, syaratnya sama. Satu harus dalam keadaan beragama Islam. Dan Islamnya itu bukan hanya di KTP, ya. Bukan hanya di KTP atau di Islam itu hanya dalam penampilan saja, tapi imannya rusak dan sebagainya. Betul-betul dalam pernikahan itu harus benar-benar dalam keadaan agama Islam. Kok bisa begitu? Kan dia masih pakai sorban, pakai gamis, pakai peci rapi seperti orang Islam. Padahal pertekadannya rusak, keimanannya itu rusak. Apa yang rusaknya? Keimanan seseorang itu bisa rusak karena perbuatannya juga. Ya, baik dalam ucapan dan perbuatan. Contoh, keimanan seseorang yang rusak sehingga menjadi keluar dari agama Islam, misalkan begini. Ada ayat Al-Quran yang dibacakan oleh seorang ustaz, kemudian diterjemahkan, kemudian ditafsirkan, dijelaskan. Kemudian dia dengan seenaknya bicara, saya tidak setuju, saya tidak sepakat, saya tidak mau mengikuti bahasan-bahasan yang banyak dibahas oleh seorang ustaz. Saya nggak percaya. Maka dengan demikian orang tersebut menjadi keluar dari agama Islam. Saya nggak percaya sama ayat tadi yang Ustaz bacakan tadi. Dengan kata seperti itu, meskipun dia masih pakai peci haji, sorban dan sebagainya, ketika dia berucap seperti itu, maka dia menjadi seorang yang bukan dalam keadaan beragama Islam. Kita bisa Islam, bisa keluar dari Islam itu tergantung pada ucapan kita. Ya dengan seperti itu aja tadi. Saya nggak percaya dengan ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Ustaz tadi, karena pemikiran saya tidak sesuai dengan ayat itu. Sombong, ya. Dia mengatakan dengan sombongnya seperti itu, maka dia otomatis keluar dari agama Islam. Ketika orang tersebut dimasukkan dalam syarat dalam rukun tadi, maka pernikahannya tidak sah. Makanya harus betul-betul dalam pernikahan itu. Maka untuk mengantisipasinya dengan cara, biasanya para penghulu itu ketika dalam pernikahan itu mengajak yang ada di situ untuk ikut baca syahadat, istighfar dan syahadat. Maksudnya apa itu? Itu tadi supaya orang yang tadi murtad keluar dari agama Islam, dia kembali dalam keadaan beragama Islam. Makanya ikut semuanya tuh ikut. Ketika penghulu mengajak baca syahadat dan istighfar, ikuti semuanya yang ada di situ. Ya, itu mengantisipasi supaya betul-betul dalam pernikahannya itu sah menurut syariat. Paham ya? Lagi tadi mulai laki-laki yang berperempuan. Ya syaratnya diantaranya tadi Islam kemudian balik. Ini rata-rata udah balik belum nih? Kalau belum balik berarti pulang lagi deh sekarang. Gak jadi nikahnya karena belum balik. Usia balik berapa? Usia balik? Hah? Laki-laki 15, terus 9. Ada lagi? Ya secara umum khamsah asyara sanat tamamu khamsah asyara sanat, sempurna 15 tahun. Tapi dalam setiap orang itu beda-beda. Ya maksimal 15 tahun tadi. Sebelum 15 tahun bisa saja orang itu sudah menjadi balik. Bagi perempuan bahkan ada yang sampai usia 8 tahun. Ya, 8 tahun itu perempuan sudah ada yang mengalami menstruasi. Per 9 mungkin banyak ya. Per 9 menstruasi banyak ya orang ya. 9. Nah, ketika sudah mengalami menstruasi, maka orang tersebut jatuh menjadi orang yang sudah balik. Kemudian begitu ya laki-laki. Laki-laki ciri baliknya
Laki-laki juga baliknya mengalami keluar sperma dan baik itu mimpi dan sebagainya. Itu laki-laki. Kenapa kita harus tahu itu? Kenapa kita harus tahu batasan balik seseorang? Karena kita ini nanti menjadi seorang bapak, nanti jadi seorang istri, ibu. Kita harus paham betul tuh nanti terhadap anak kita. Kapan dia usia balik, usia berapa, kemudian apa ciri-cirinya, apa sudah ada belum ciri-ciri. Itu untuk kita dan untuk anak kita nanti ke depan. Maksudnya supaya kita bisa mendidik anak itu kapan dia betul-betul melaksanakan kewajibannya terhadap Allah. Kalau dia sudah balik mau nggak mau itu harus lebih keras. Kalau belum balik hanya sekedar menganjurkan. Nah sholat yuk. Itu hanya sekedar ajakan atau anjuran ketika dia belum balik supaya kedepannya itu sudah terbiasa ketika sudah balik. Bagaimana kita bisa mengajak anak kita ke musola ke masjid, kitanya sendiri jarang ke masjid, malu dong. Makanya dari sekarang ya. Dari sekarang yang ngajinya masih belum bisa baca Al-Quran, belajar lagi sampai bisa. Ya, sampai bisa. Baik emaknya maupun bapaknya. Calon emak, calon bapak. Ya, harus sudah bisa lagi baca Al-Quran. Nggak apa-apa, belajar lagi dari awal lagi, Iqra 1 sampai dengan Iqra 6 misalnya. Itu aja bisa. Nanti ketika anak udah lahir dan butuh bimbingan kita dalam ibadah, baca Al-Quran, sholat dan sebagainya, kita sudah lancar. Jangan sampai udah mendadak punya anak, ya kita belum siap. Ya, makanya siap dari sekarang. Siap ya? Ngajian kumpul atau secara privat belajar ngaji, silahkan kemana aja. Supaya betul-betul dalam bacaan sholat kita itu bacaannya bagus dan benar. Tuh. Nah, kewajiban diantaranya sudah balik nih, sudah balik melaksanakan semua perintah Allah. Sholat, puasa, zakat, pergi haji. Lagi sholat, zakat, puasa, pergi haji. Oh iya, syahadat ya. Syahadat udah. Berarti tinggal 4 ya. Itu ya, sholat, puasa, zakat, pergi haji. Semuanya harus sudah dijalankan. Ya bagi yang sudah balik, karena semuanya adalah tanggung jawab sendiri. Termasuk orang tua pun masih kena juga. Meskipun itu sudah balik, orang tua pun akan kena ketika kita belum bisa ngaji, belum bisa benar bacaan sholat, akan kena dosanya orang tua. Karena mungkin bisa jadi orang tua kita dulu lalai dan sebagainya sehingga kita tidak terarahkan, tidak terdidik dalam hal agama. Maka dengan kekurangan kita itu tambahin lagi. Jadi orang tua kita pun tertol. Ya, balik kewajiban yang pertama Islam, kemudian balik, batasan balik sudah, kemudian kewajiban bagi yang sudah balik, diantaranya adalah menutup aurat. Ya, kewajiban yang sudah balik itu adalah diantaranya adalah menutup aurat perempuan dari mana? Iya. Ulangi biar keras. Dari ujung kepala hingga ujung kaki kecuali wajah dan Ujung rambut ya kali ya, ujung rambut sampai ujung kaki. Ya kalau kepala doang kan di awet. Jadi ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Itu kewajiban yang harus ditutupi. Ya. Dan lebih harganya pun, nilainya pun akan beda. Orang yang tertutup dan tidak tertutup. Kalau yang terbuka mah diabrik mana-mana jadi murahan. Yang mau kayak gitu. Ya, nggak bedanya satu benda dikemas yang bagus sama yang nggak dikemas, mahalan mana?
mahalan yang dikemas. Mahal yang dikemas. Nah, lanjut. Pertama mempelai laki-laki pada perempuan, wali, kemudian 2 orang saksi. Ini kewajiban sama harus dalam keadaan beragama Islam. Tidak dalam keadaan rusak imannya, tidak dalam keadaan murtad, dan betul-betul dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan wa ankihu ayyama minkum wasalihin min ibadikum. Nikahlah kamu sekalian kepada orang yang masih lajang. Kemudian jangan takut. Ya. Nikah itu jangan takut. Kata Allah, ini janji Allah dalam Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihumullah. Kita mau apa? Mau menikah, kalian mau nikah tapi kerjaan belum punya, tapi niat udah kencang. Tapi sekedar untuk menjalankan pernikahan cukup ada modalnya, maka jalankan. Iyakunu fuqara'a yughnihumullah. Dengan niat nikah tadi karena Allah, kata Allah, ketika kamu semua berada dalam keadaan tidak punya apa-apa, fakir, ya, dalam keadaan tidak punya apa-apa, yughnihimullah, insyaallah Allah akan memberikan kecukup. Cukup itu nggak mesti kelihatan. Cukup dan tidak cukupnya yang kita tahu hanya diri sendiri, insyaallah. Ya, jangan takut. Yang penting niatin nikahnya itu ibadah karena Allah. Kemudian ketika nanti jadi seorang istri, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ini idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi fatatihi. Apabila nanti dua sepasang suami istri, ketika suaminya itu, ya, memanggil untuk kebutuhan dirinya, maka perempuan istri itu harus segera mendatanginya meskipun dalam keadaan sibuk dan sebagainya. Ya, kemudian suaminya itu betul-betul membutuhkan istrinya, maka itu hukumnya adalah wajib. Nah, pada saat ini mungkin masih berkewajiban berbakti pada orang tua seluruhnya sebelum melewati jenjang pernikahan. Ketika sudah masuk pernikahan, maka tanggung jawab dan pertama yang harus dihormati adalah suami. Bagi istri, ya, bagi istri, ya, terhadap suami itu tadi hukumnya wajib menghormati. Nah, yang tadinya ke orang tua, karena sudah pindah penghormatan yang lebih utamanya adalah kepada suami. Apapun yang diperintahkan suami, istri harus tur. Iza rajul zaujatahu bi hajati fatatihi. Nah, menjadi seorang istri ini agar ya dalam nasihat baginda Rasulullah SAW, khairun nisa'i sebaik-baiknya perempuan adalah wanita istri. Iza nazarta ilaiha, apabila suami itu memandang istrinya itu, sarroka, akan betul-betul membahagiakan suami. Meskipun misalkan suami dari mana-mana kerja, tapi kerjanya itu mengalami suatu kegagalan, usaha mengalami suatu kerugian, datang ke rumah, si istri tetap dalam keadaan senyum dengan bahasa yang halus. Ada apa sih, ada masalahnya gimana? Mungkin kita bisa pecahkan di sini, kita obrolin supaya kita dapat solusi. Jangan malah pulang dari tempat kerjaan bermasalah, pulang jualan, pulang usaha
mengalami satu kegagalan sampai di rumah dicemberut, jangan sampai kayak gitu. Nah itu berarti nggak mengikuti konsep nasihat Rasulullah SAW. Bukan termasuk pada khairun nisa, bukan termasuk pada wanita yang baik. Itu konsep wanita yang baik di antara itu terhadap suami. Ya, iza nazarta ilaiha sarratka. Apabila memandang isi suami memandang istrinya, menjadikan isi suami itu bahagia. Bahagia itu kan nggak mesti banyak duit, nggak mesti dalam keadaan kaya raya. Bahagia itu dalam hati. Ya, bahagia itu yang tahu hanya kita sendiri, meskipun keadaan apa adanya, sederhana. Ya, kebahagiaan itu bisa diraih oleh diri sendiri, tergantung dari situasi dan kondisi rumah tangga. Bisa nggak kira-kira ini? Suami pulang-pulang, marah-marah dan sebagainya, tapi tetap si istri memberikan senyuman yang manis kepada suami dan merangkul, kemudian musyawarahkan, dicari sama-sama mencari solusi, bukan malah ditambahin lagi, udah bermasalah dari luar, di rumah bikin masalah lagi istri. Nah, ini nggak akan benar, nggak akan bisa mencapai target rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah ketika kita mengikuti konsep Rasulullah, apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah, insyaallah kehidupan kita akan menjadi tentram, sakinah mawaddah warahmah. Ketika tentram, insyaallah rezeki pun akan mengalir. Ketika enggak tentram, kan bermasalah juga. Ketika rumah tangga tidak tentram, maka rezeki pun akan bermasalah. Karena di situ doa pun akan terganggu. Ya, doa dan ibadah pun akan terganggu ketika rumah tangganya itu berantakan. Makanya harus dijaga. Ya, harus bisa nih perempuan. Ya, harus bisa menjadi orang yang bisa membahagiakan suami dari sikap. Kemudian wa idza amarta apabila suami memerintahkan suami maka istrinya selalu taat apa yang diperintahkan suami. Ya, jangan kalau lagi ada duit doang taat, nurut, senyum. Ketika lagi susah ekonominya, istrinya nambahin masalah, jangan sampai kayak gitu. Nggak akan dapat solusi, nggak akan dapat jalan keluar ketika masalah itu ditimbulkan terus. Kemudian wa iza ghibta hafizatka, apabila si suami pergi jauh kerja nggak pulang-pulang, maka si istri tadi harus menjaga di hartanya, harus suami menjaga anak-anaknya dan termasuk menjaga diri. Ya, menjaga dirinya. 3 perkara bagi calon istri nanti. Bagi istri nanti ini 3 perkara yang teramanati ketika suami pergi jauh. 1, hartanya, 2, anak-anaknya, 3, dirinya. Ya. Hukum menentukan ketika seorang istri keluar rumah tanpa izin suami, maka berdosalah si istri. Nggak ada izin dari suami keluar rumah. Meskipun mau ngaji, mau sedekah, mau pengajian, mau tahun apa misalkan. Ya. Ketika tidak ada izin suami, tidak pergi. Berarti dia tidak taat pada suami, hukumnya dosa. Segala sesuatunya harus betul terizini oleh suami. Termasuk menyedekahkan hartanya. Sedekah juga nggak boleh sembarangan, nggak boleh duit suami, harta suami ketika disedekahkan nggak boleh kalau nggak izin. Harus izin terlebih dahulu segala suami. Tuh. Dan termasuk misalkan menengok orang tuanya si perempuan nih, si istri dapat kabar dari saudaranya bahwa ibu atau bapaknya itu dalam keadaan sakit. Dia jawab, maaf ya, gimana ya, bingung nih. Saya belum dapat izin dari suami untuk keluar. Mau dikabarin lagi, bapak atau ibunya sakit dalam keadaan parah.
Kemudian dia menjawab si istrinya tuh, mohon maaf, saya hanya bisa doa. Saya nggak bisa jenguk bapak ibu yang dalam keadaan sakit. Saya tetap di rumah, hanya bisa mendoakan saja. Saya belum dapat izin dari suami. Yang ketiga dikabarin lagi, ibu dan bapaknya dalam keadaan sudah meninggal. Tetap wanita yang soleh itu dalam keadaan bagaimanapun orang tuanya tidak keluar rumah. Kalau orang yang tidak mengerti, mungkin kalau orang yang tidak mengerti, tidak sepaham dengan syariat agama, ya si istri itu keluar aja. Masa bodoh suami. Padahal sekarang makan udah canggih, izin pakai WA bisa kan? Pak, maafin saya mau seizin mau nengok ibu atau bapak ke rumah. Dan dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sudah meninggal. Kalau belum dapat izin juga meskipun sampai meninggal, wanita yang soleh itu adalah perempuan yang solehah itu adalah tidak meninggalkan rumah tanpa seizin. Kok Islam gitu ngaturnya? Islam sampai segitu ngatur tentang kehidupan rumah. Nah, ketika lulus wanita tersebut tidak keluar rumah karena adalah mempertahankan kewajiban dari suami, amanat suami, maka secara otomatis orang tua tadi yang sakit sampai meninggalnya, dia senantiasa mendapat ampunan dari Allah karena punya anak yang soleh. Itu maksudnya, ya. Itu maksud ganjaran dari orang yang taat pada suami meskipun dalam keadaan darurat dan sebagainya. Paham ya? Kalau orang yang ngerti, itu perempuan apaan tuh? Orang tua sakit nggak ditengok-tengokin gitu. Kalau orang yang tidak ngerti, nggak paham agama, perempuan apa? Ibunya sakit, kemudian sakit parah sampai meninggalnya, dia nggak nengok acan ke orang tua. Hah? Oh, ya nggak. Ya, mau jadi wanita soleh siap. Wanita soleh siap. Insya Allah, apapun kedepannya kita tuju, keluarga yang bagaimana, ya, yang keluarga yang keluarga yang soleh, insya Allah akan tercapai ketika kita betul-betul menjalani syariat. Bacaan itu dibagi belum bacaan itu? Udah ya? Iya. Selanjutnya kita baca sama-sama ini ada ketika sudah ini. Maaf saya pesan diantaranya. Nanti dalam pelaksanaan pernikahan itu, ya, nggak boleh branding ini ketika belum sah. Ya, ini juga sebetulnya nggak boleh ini. Ya, saya nggak sempat ngatur nih. Ini sebetulnya kalau laki-laki semuanya, di belakang perempuan semuanya dijamin. Jangan mentang-mentang pasangan itu jangan berpasang-pasangan ini. Ya, nggak boleh sebetulnya kayak gini. Ya, kalau di luar pengetahuan saya itu terserah. Tapi nanti ketika dalam pernikahan, ya, sebelum dia diputuskan sah nikahnya, jangan maju dulu branding. Karena itu budaya yang tidak menyalahi syariat. Niat nikahnya ibadah, ketika dalam pelaksanaannya itu rusak. Paham nggak? Itu niat nikahnya ibadah karena Allah, tapi dalam pelaksanaannya terus dirusak dengan tata cara yang salah, yang salah. Tuh ya. Itu mau yang penting ada. Yang penting ketika ditanyakan kalau mempelai perempuan mana, ada, ya udah ada, lihat foto atau video. Kemudian ya ketika mau izin pada bapak bisa pakai mic, bisa atau bawa aja mic-nya. Ini di mana diajar nama. Nah itu. Ya, apa bapaknya di dalam atau ya terserah lah caranya gimana. Memang ada istilah dinikahkan ya, dinikah pada orang. Nah, itu harus di belakang digabung dengan rombongan, tidak disatukan ketika dalam pernikahan yang belum dianggap sah. Jangan maju, ya. Jangan mau ketika pernikahan belum sah sudah maju, sudah masuk ke depan. Tuh, meskipun itu bohong, ya. Meskipun itu bohong ketika diminta ke depan, ya. Itu menyalahi syariat.
Tuh. Ini ya, jangan sampai terbudayakan karena kita kan orang yang nonton banyak. Saya mah kayak gitu aja nanti itu kan gitu. Ketika menyalahi aturan tadi seperti tadi, orang akan mencontoh kita aja begitu dulu. Gitu. Ya, akan menjadi budaya yang salah. Dibuka nih ya. Kita baca di sini judulnya dan doa bersetubuh. Ya. Doa bersetubuh ketika suami istri dibaca artinya baca doa ini adalah memohon perlindungan kepada Allah dijauhkan dari gangguan setan. Kenapa? Setan ganggu dari segi mananya? Kalau kita nggak baca doa, itu akan ikut campur setan dan perilakunya akan mengikuti ikut campur. Ketika anak lahir maka begitu. Ya, harus dibaca doa. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala gangguan. Doa bersetubuh sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Artinya baca. Kalau setan itu kan makhluk halus, bisa masuk kemana saja, masuk ke jalur darah kita, jalan peredaran darah kita, termasuk sperma. Ya, ketika dalam hubungan suami itu sperma, ketika tidak baca Bismillah, tidak membaca doa, maka di situ setan akan ikut campur. Ketika sudah tercampur, jangan salahkan siapa. Anak nanti misalkan susah uang diaturnya, susah diajak benernya, mungkin dulu kesalahan kita tidak baca doa, perilaku setan nempel di situ, nempel di anak kita mau itu. Setan itu tadi saya katakan berjalan di peredaran dan kita termasuk sperma. Jika kita tidak baca doa, itu pentingnya doa ya. Baca lagi Bismillah. Allahumma. Terus lanjut. Wajanibish syaitan ma razaqtana. Itu baca ya. Kemudian setelah itu ada kewajiban yang namanya mandi junub. Ya, mandi junub itu bisa karena keluar sperma, mohon suami istri, kemudian haid. Ya, yang setelah haid ini harus apa nih doa mandi junubnya? Ya, perempuan paling banyak paling sering perempuan mandi junub. Ya, minimal sebulan itu sekali ya. Apa namanya menstruasi sebulan sekali kan? Sekali iya minimal sekali. Terus apa nih bacaan doanya? Ya. Sebelum mengguyurkan air ke badan, baca dulu doanya. Nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badani fadlillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badani fadlillahi ta'ala. Ini namanya doa mandi junub, mandi yang wajib. Itu harus dibaca sebelum mengguyurkan air, kita baca doanya. Kemudian mengguyurkan airnya, secara aturannya kemana dulu? Mengguyurkan air ke bagian mana dulu? Kewajibannya tata caranya. Ya, jadi tata caranya diantaranya ketika kita mandi junub, yang pertama harus disiram adalah bagian kepala. Kalau sebanyak tiga kali, kemudian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, baik pakai gayung atau pakai shower misalkan, ya shower berarti pertama bagian kepala,
kemudian bagian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, dan itu harus digosok semuanya dengan menggunakan jari semua putus seluruh tubuh kita digosok dengan air mandi jeruk tadi. Harus betul-betul rata, jangan sampai pada bagian yang banyak bulunya itu tidak terbasuh. Ya biasanya kalau bagian rambut misalkan hanya dikucurin dong air, itu enggak, pori-porinya itu enggak, banyak yang enggak kena air. Dan sebelum mandi itu, atau ya sunnah sebelum mandi itu melakukan wudu, sunnah wudu. Sebelum mandi itu disunahkan wudu. Atau kita setelah selesai mengonsumsi istri, nah kita langsung kamar mandi, bersih, langsung wudu. Itu sunnahnya. Atau misalkan mau mandinya sebelum mandi wudu. Supaya bersihkan dulu sebelum mandi wajib. Paham ya? Nah masih banyaknya kurang ini, masih banyak banget bahasannya sebetulnya, cuman ya kenapa kita mudah-mudahan manfaat, dan kurang-kurangnya tambahin lagi di rumah, di majelis taklim ibu, di majelis taklim bapak. Siap ya? Karena kita akan menjadi seorang pemimpin. Ya, selama pemimpin laki-laki itu semua pemimpin perempuan. Kalau laki-laki masih ada, maka laki-laki lah juga baiknya. Jika laki-laki nggak ada, maka perempuan atau ibunya sebagai pemimpin. Ya. Bahagia, semoga menjadi keluarga yang sakinah, menjadikan kita bahagia, hidup di dunia bahagia, kemudian hidup di akhir. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak kurang-kurangnya mohon maaf. Nah, saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar dulu mungkin ada kata-kata pengumuman ya dari KUA. Wajib ada pengumuman ya? Ada pengumuman ya? Hah? Cukup.